Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainal Fahmi mewakili kelompok 6 mengangkat materi persepsi sosial yang beranggotakan oleh Anissa Firda Aulia 430402000104, Alvina Lislia Haryanti dengan NIM 430402000106, Ahmad Zainal Fahmi 430402000103. Yang A. Pengertian persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin, yaitunya percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu, menurut Leavitt 1978. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Selanjutnya, stimulus diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf. Dan selanjutnya, proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan yang merupakan proses yang didahului terjadinya persepsi. Penginderaan terjadi saat individu menerima stimulus melalui alat indera, kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Bisa dijelaskan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. B. Faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Pertama, faktor penerimaan, yaitunya pemahaman akan dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian pengamat. Di antaranya adalah konsep diri, nilai, sikap, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. Kedua, faktor situasi, yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitunya seleksi, kesamaan, dan organisasi. Faktor objek sasaran. Beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial. Salah satu ciri yang dapat menimbulkan kesan pada target adalah keunikan. C. Dimensi persepsi. Disebutkan bahwa terdapat 3 dimensi yang terkait dalam persepsi. Menurut Osgood, tentang konsep diferensial sematik menjelaskan 3 dimensi dasar terkait persepsi, yaitu evaluasi, baik buruk atau aktivitas, aktif atau pasif, dan potensi, kuat atau lemah. Selanjutnya, persepsi sosial juga dianggap sebagai bagian dari kognisi sosial, yaitu pembentukan kesan-kesan tentang karakteristik orang lain. Kesan yang diperoleh tentang orang lain tersebut biasanya didasarkan pada 3 dimensi persepsi, yaitu sudah disebutkan sebelumnya, yaitu dimensi evaluasi, yaitu penilaian untuk memutuskan sifat baik buruk, suka, disukai, tidak disukai, positif, negatif pada orang lain. Dimensi potensi, yaitu kualitas dari orang sebagai stimulus yang diamati, kuat, lemah, sering, jarang, jelas, tidak jelas. Dimensi aktivitas, yaitu sifat aktif atau pasifnya orang sebagai stimulus yang diamati. Kesimpulan, persepsi itu merupakan proses perorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrat dalam diri individu. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Bila persepsi yang dipengaruhi oleh diri sendiri berarti faktor internal, sedangkan
faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan dipengaruhi oleh persepsi lingkungan bisa disebut dengan faktor eksternal. Bila objek persepsi berwujud manusia atau orang bisa disebut persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Osgood tentang konsep diferensial semiotik menjelaskan 3 dimensi dasar terkait persepsi, yaitu evaluasi, baik atau buruk, aktivitas, aktif atau pasif, dan potensi, yaitu kuat atau lemah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.